Oke, jadi kita akan lanjut lagi untuk aplikasi perpustakaan kita ya. Sekarang kita lanjut lagi ke front end kita ya. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin front endnya. Padahal sebetulnya gue nggak niat bikin front endnya sih, karena kan kita pengen melihat dari sisi backendnya ya. Tapi kita coba lanjutin aja pakai biasa pakai Vue.js ya, Vue.js. Dan lu bisa pergi ke vuejs.org di sini. Ini adalah framework kesukaan gue dan tentu aja gue selama ini menggunakan ini ya. Lalu kita akan menggunakan juga Tailwind ya. Adalah apa nih? Rapidly build modern website without ever leaving your HTML. Leaving your HTML. Gimana caranya lu ngoding CSS tapi lu nggak ninggalin HTML lu gitu kan? Bolak-balik kiri kanan tiba-tiba jadi websitenya. Oke, jadi di sini gampang aja, tinggal coba klik install di sini, terus lu copy yang ini nih. Oh iya, pastiin juga lu udah install yang namanya npm. Kalau lu install Node.js harusnya udah dapat juga tuh npm-nya ya. Oke, gue coba copy paste aja di sini, terus gitu kan, enter. Gue pengen bikin EXO library FE gini. TypeScript gue nggak pakai TypeScript, ini gue nggak pakai, ini boleh nih pakai view router. Lalu pinnya boleh pakai juga. Ini gue nggak pakai, ini nggak pakai, ini juga nggak pakai, ini nggak pakai. Oke, sip. Lalu sekarang EXO library FE gue coba install, npm install. Nah, habis itu kalau lu install tinggal dibuka di kode editor ya. Di sini gue udah buka Visual Studio Code. Gue coba arahin ke file gue ya. Mana nih, development, terus playground, view, lalu ini. Sip. Oke, jadi ini adalah kita pergi lagi ke ngoding di dalam kode editor kesayangan kita semua, yaitu VS Code. Jadi di sini kita coba pergi ke Tailwind kita ya. Kita get started aja. Kita pergi bahasa Arab framework get, kita pergi ke Vite. Terus kita klik using view. Lalu di copy aja yang di sini. Enggak lah, enak aja. Copy yang ini nih. Copy yang ini. Lalu paste di sini. Enter kan. Lalu di bawah lagi copy yang ini, enter lagi di sini. Tapi pastiin selesai dulu ya kan. Nah, init. Nah, oke, sip. Sekarang kalau lu buka di filenya ada namanya tailwind config.js ya. Nah, lu ini pergi lagi sini, lu copy lagi di sini. Nah, copy taruh di sini. Oke, sip. Tinggal simpen. Terus lu pergi ke src ke aset yang mana nih? Yang ini lu bisa hapus aja nggak apa-apa. Malas banget gua ngeliatin juga nih. Lalu di main ini lu copy yang ini nih. Copy nih yang main ya kan. Nah, udah. Tinggal gue coba npm run dev. Oke, kalau lu buka lewat browser. Oke, bentar nih gue copy aja kali kan. Ini. Set itu. Apa ini? Oke. Nah, kalau udah begitu tinggal udah jalan berarti aplikasi kita ya. Kok belum jalan? Udah jalan belum sih, Bang? Udah jalan ini sebetulnya. Cuman file gue hilang ya kan tadi. Di app ini lu boleh hapus aja semuanya nih. Ini boleh hapus aja gitu. Template, desain template, terus router view. Nah ini. Oke, kayak gini jadinya ya. Terus oke, udah jalan deh aplikasi kita ya. Jadi kalau gue coba bikin P gitu, class text red ini 500, terus hello gitu. Nah, udah merah dia ya. Oke, jadi pertama tentu aja kita mulailah dari login. Kenapa gue mulai dari login? Karena aplikasi kita nggak jalan kalau nggak ada login kan. Ini kita coba ngoding. Gue nggak punya konsep sih sebetulnya. Akan kayak gimana, dan tentu aja tutorialnya akan sangat lama. Jadi dinikmatin aja ya. Nah ini gue pergi ke router gue hapusin aja nih. Males banget kan ada begini-ginian nih. Gue hapusin dulu aja. Ini juga nggak gue pakai kan. Nah di sini di view ini gue taruh nama folder baru, namanya adalah out kali ya. Out, lalu di sini apa nih, index.view gini. Oke. Nah
Jadi di sini nanti tinggal kita import aja out index. Ini nama bebas ya, cuman kalau gue sih biasanya namain nama foldernya lalu nama filenya gitu, index. Pakai gini, add gini. Kenapa gue pakai add? Karena biar enak aja gitu kan. Add itu artinya di src. Jadi src src lalu view out ya. Jadi view out. Nah ini index kayak gini. Jadi lebih enak lah dilihat gitu. Kayak di sini gue pengen namanya login aja. Lalu di sini ada out index. Out index. Sip. Oke, ini boleh gue hapus aja. Sip. Nah, jadi di sini gue pengen dimulai dari index, dari login. Ini boleh gue hapus aja yang atas ini. Oke, sip. Nah, ngapain tuh bang? Gue nggak tahu ya. Kita akan desain seperti apa. Yang jelas, kalau lo mau, kita sebetulnya bisa loh nge-copy template. Cuman gue nggak mau ya. Misalnya gue pengen di sini ada Maxway screen SM gitu ya, boleh. Jadi di sini ada lorem gini. Kalau di lorem tuh ada segini ukurannya nih. Ya, jadi di sini gue pengen supaya dia MX auto gitu ya kan, di tengah nih. Nah, di tengah kan. Nah, kalau udah gini, kita jadi belajar Tailwind lagi nggak sih? Kenapa gue belajar Tailwind ya di sini ya? Div gini misalnya ada div lagi. Kenapa banyak divnya? Ya buat jaga-jaga aja, siapa tahu kan perlu lagi. Bentar, ini gue buat screen atas, ini buat gridnya berarti ya, grid calls ini satu aja, gapnya adalah 3. Kenapa 3? Ya terserah ya, mau berapa kek, bebas aja. Di sini misalnya username tadi apa, email nggak sih? Gue tuh bikinnya email bukan sih? Coba gue pergi ke entity dulu nih, pergi ke user. Benar nggak sih email? Oh iya, benar email ya kan. Lalu input. Nah input ini, bentar ini cara ngisinya gimana lagi? Ini apa ya? Begini dah. Border gray 300, lalu shadow dikit, lalu weight full biar dia full. Abis itu gini dah, PY ini gue pengen biar 1, lalu PX nya tuh 4 aja, lalu rounded dikit. Sip. Begini nih kira-kira dapetnya ya. Kayak gini, email ya kan. Oh iya, placeholder. Masukkan email gini kan, tes. Nah dapat nih ya kan, benar nggak sih? Kayak gini aja nih, jadi gampang kan. Bentar, gue tuh males gak sih Maxway itu. Mendingan Maxway nya itu adalah SM gini. Nah biar kecilan dikit kan. Terus di sini gue pengen ada div gini, header namanya adalah P gitu, sign in aplikasi perpustakaan. Nah gue tuh sebetulnya pengen bikin yang UI yang simple aja gitu ya. Jadi tapi kalau terlalu simple tentu aja nanti tidak menarik ya kan, tidak seru aja gitu aplikasi perpustakaan. Misalnya gini, si Gohang, sistem Gogo Hahang gitu. Apalah intinya kita bikin login aja dulu ya. Di sini ada rounded di sini. Terus di bawahnya gampang di copy aja nih, copy ya kan, paste. Di sini ada password. Nah, ini tipenya email ya, biar gampang. Ini juga password. Oke. Nah, dapat lagi nih. Masukkan password. Sip. Mantap, sekarang tinggal di bawahnya lagi bikin kan di sini. Ada div gini, button kan. PY berapa ya kira-kira? Mungkin kita akan samakan aja, yaitu 1 ya. PX-nya adalah 4. Lalu untuk di sini gue pengen bikin weight full juga ya, tapi BG-nya itu mungkin gue pengen dimulai dipakai green ya. Lalu teksnya itu white. Gue pengen perpustakaanku tuh hijau. Jadi di sini login. Nah, kayak gini ya. Terus ada shadow dikit, rounded. Shadow nggak ya? Pakai dah shadow biar aman. Nah, terlihat mantap ya, elegan. Jadi gampang sebetulnya ya bikin sistem kita tuh. Bentar, ini password kok gitunya, password aja kan gini. Nah, jadi sederhana ya, ada masukkan email, password, login gitu ya. Oh iya, kita main di UI dulu nggak sih? UI nih, UI-nya begini nih. Bentar, nah kalau gue ngedevelop biasanya gue pakai inspect dulu nih supaya gue bisa ngeliat jalur network gue nih. Nah ini, jadi bisa lihat kemana nih arahnya.
Ada masukkan email, password, habis itu ketika diklik, ngapain kan? Sederhana banget sebetulnya. Tapi sebelum itu, kita perlu sebetulnya satu satu store untuk intinya untuk nge-share story atau state keadaan. Sorry, gua agak batuk. Use out store. Ini adalah naming conventionnya, jadi use atau define store gini. Ini dari Pinia ya tadi, makanya kita perlu Pinia tuh. Terus di sini ada namanya ID. Lu boleh namain bebas aja ya. Cuman gue sih menyarankan sama dengan yang di sini nih. Nah ini. Lalu di sini ada return datanya apa. Nah dengan store ini lu bisa men-share data komponen kita di Vue.js. Nah intinya komponen-komponen ini kan mereka sebetulnya punya stat sendiri kan ya. Nah dengan store ini mereka bisa sharing keadaan ya. Ketika ada perubahan data pun mereka udah langsung gitu. Oh ternyata ada yang berubah gitu. Misalnya lu punya rumah gitu kan, ada banyak kamar gitu. Terus mereka terhubung dengan ruangan gitu. Jadi kalau ada ruangan yang ngomong, bos ini sahur gitu ya, mereka akhirnya semua tuh pada bangun gitu. Oh sahur ya. Jadi mereka terkoneksi secara real time gitu ya. Oke, apa lagi ngomong apa? Intinya ini tempat penyimpanan. Nah, gitu ya. Tempat penyimpanan barang-barang gitu. Jadi kalau kita punya suatu kotak ini bisa dipakai oleh siapapun gitu, komponen apapun. Jadi di sini gue pengen bikin ada yang namanya apa ya? Mungkin token gini ya, atau akses token gini. Ini boleh. Terus gue pengen bikin pakai ref aja. Gini aja ref kali ya. Nah ini. Lalu di sini gue pengen bikin ya token dulu aja ya. Returnnya adalah akses token. Nah, oke. Terus di sini dibalik ke indeksnya, di atas ini gue pengen bikin script setup lang ts. Kenapa setup? Kenapa lang? Kenapa kok ts? Gue nggak pakai ts ya. Setup aja ya. Kenapa setup? Ya intinya supaya kita nggak ribet lah ya. Nanti kalau teman-teman mau pelajarin silahkan pelajarin Vue secara mendalam ya. Jadi di sini intinya adalah gue pengen bikin satu fungsi namanya adalah on submit form ya. Ketika form ini tersubmit. Jadi di sini adalah sebuah fungsi konstan ya kan. Nah di sini gue pengen ganti ke form ya, di sini tuh form ya kan. Jadi nanti ketika submit prevent ya. Nah, kenapa prevent? Karena nanti kita mau mengavoid the behavior of the form ya. Jadi form default itu kita nggak akan pakai. Nah kan kalau form itu sebetulnya punya sifat dia akan ngirim ke yang namanya action dan juga method ya. Tapi dia akan kita prevent. Di bawahnya jangan lupa diganti juga ke form. Lalu tipe ini kita akan ganti ke submit. Lalu di sini gue pengen tambahin required. Nah, kenapa bang nggak ditaruh di tombol button aja nih ketika diklik? Enggak ya, karena nanti dia nggak bisa ngevalidasi. Oke? Nah di sini, jadi kalau gue coba klik, nah kayak gini munculnya ya. Oke, jadi ketika tombol di submit sebentar, kita pengen bikin definisi namanya adalah data form ya. Nah ini ref any ref gini. Kenapa gue pakai ref any ini? Bentar, ini kan bukan TS, jadi nggak apa-apa kayak gini aja. Import gitu, lalu ref from Vue. Asik. Jadi kita perlu ref ya. Ref itu apa bang ya? Intinya nanti kita ada satu data form yang reaktif gitu ya, yang datanya itu bisa ya reaktif ya. Kalau ada perubahan apapun kita bisa melihat perubahannya secara real time di dalam view kita ya. Apalagi intinya gini dah, Vue model ya kan. Di sini ada data form email gini kan. Lalu Vue model data form password. Jadi nanti setiap input yang kita inputkan di dalam email itu akan masuk ke data form email, dan ini password akan masuk data form password. Jadi di sini ada email gini lalu password. Kayak gini ya. Jadi nanti ketika dia isi ya kita akan masuk ke sini kan. Lalu di sini gue pengen misalnya ketika unsubmit data form dot value. Kita ambil value-nya.
Jadi kalau gue coba pergi ke konsol, lu lihat di sini konsolnya, gue gedein ini nih biar lu lihat. Misalnya ada tadi apa ya? Nama ininya apa ya? Admin seller.id kalau salah ya. Passwordnya admin kali. Nah ini terlihat ya kan? Ada nih datanya nih. Jadi kalau lu lihat pergi ke target, nah muncul nih email dan password. Ini adalah password yang lu ketikkan di sini. Nah kan ya. Nah gitu. Oke, terus ngapain nih? Oke, jadi ketika udah ditangkap data passwordnya, tinggal kita kirim toh, ya kan? Tinggal kita kirim. Pastiin dulu aplikasi backend kita udah jalan nih. Coba gue jalan dulu aplikasi backend gue ya. Harusnya sih nggak bisa langsung bisa ya, karena gue juga lupa nih passwordnya apa ya. Bentar, gue coba buka Postman gue dulu dah. Oke, jadi di sini ada autentikasi gue tuh apa ya login yang kemarin? Oh ini admin seller.id admin ya. Oke, lu copy aja ke sini lalu admin nanti ya. Tapi sebelum itu lu lihat nih udah jalan ya kan. Lalu di sini nah, inilah permulaan kita. Karena kan kita juga perlu library untuk ini ya, ngesend ke sana ya biar gampang. Jadi kita pakai aja npm install Axios namanya. Nah, ini. Ini adalah library kesukaan sejuta umat ya. Ya, kayak gitulah intinya. Oh iya, di sini juga gue pengen bikin interceptor. Jadi nanti setidaknya kita punya satu pegangan dalam HTTP ya. Jadi di sini kita bikin aja HTTP gini atau klien ya. Ah ini bolehlah klien lah, bodo amat. Sorry guys. HTTP klien gitu ya. Client.js kayak gini aja. Oh iya, kita juga perlu ini yang set env kita supaya nanti ini vt app url kalau ngomong tuh lanjutin apa bang. supaya nanti kita bisa nge-config backend kita URL tuh URL mana gitu. Kalau perubahan URL kita nggak perlu ngubah banyak tempat, cukup di satu tempat ini yang jadi env ya. Gue pengen pakai localhost 8080 kalau nggak salah, ini adalah port yang punyanya si Quarkus kita ya. Oke, di sini lalu klien di sini gue pengen ini import Axios gitu ya, from Axios tentu aja. Lalu di sini gue pengen HTTP gini, lalu Axios create gini dengan base URL-nya adalah dari import meta.env.vt app URL. Ingat ya, untuk di si vt itu sebetulnya dia punya apa ya, aturan bahwa env kita tuh harus dimulai dari vt app ini ya. Lalu di sini gue pengen bikin header default ya. Jadi ada header segini dengan konten tipenya adalah gue pengen secara default dia ngirim pakai application JSON. Nah ini. Lalu accept-nya juga sama ya. Application JSON. Nah, jadi bedanya antara content type dan accept adalah content type itu adalah apa yang kita kirim, accept adalah apa yang kita terima ya. Jadi kalau gua ngirim JSON bisa aja gue nerimanya adalah XML, itu bisa juga ya. Tapi ini adalah permintaan dari kita ya. Belum tentu mereka akan nurutin gitu ya. Lalu di bawah sini gue pengen bikin interceptor. Jadi HTTP interceptor request use. Ini di config gini. Ini. Jadi gini, ketika nanti ada request, kita tuh pengen supaya nanti requestnya ini menambahkan sesuatu ya. Jadi setiap request yang kita buat, kita tidak bingung lagi ini harus nambahin apa nih. Supaya nanti ketika udah login, kita kan perlu menyertakan token kan ya. Nah supaya di sini untuk dia ngakses token itu sendiri ya, ngambil tokennya otomatis. Jadi ada out store gini, use out store. Ini adalah out store yang udah kita create di sini ya, ini out store. Jadi bentar, export harusnya nggak sih? Export cons. Ini. Jadi di sini ada import. Nah, ini from ini lalu store ya, lalu out. Nah, kayak gini. Nah, out store ini gue use ya kan? Nah, ini. Jadi gampang banget. Lalu karena di sini kita udah punya tokennya ya kan. Nah, tokennya nanti kita kirim dari sini. Jadi config header.authorization sama dengan bearer ditambah dengan outstore.access token. Nah, gampang ya. Jadi kalau dari sini ada access token kan.
Nah, kita akan pakai set tokennya. Oke, gampang ya. Jadi nanti di sini kita akan import aja HTTP from apa lagi ya? From client ya. Client HTTP client gini aja ya. HTTP client. Oke, ketika di sini gue tuh pengen bikin try catch aja ya. Try habis itu catch. Supaya kalau ada error kita nggak, oh kok ini lagi sih. Gini aja ya. Oke, jadi di sini gue pengen ketika dia unsubmit, gue akan async ya. Kita akan await http dot post gini API API apa ya dia ketika login. Oh, out login doang. Out login. Lalu di sini ada data form value. Ini adalah yang kita kirim ya, atau bodinya kayak gini. Oke. Jadi di sini ada let respond gitu ya. Respond. Tinggal coba gua pengen console log responnya apa. Gini. Jadi kalau gue coba refresh gitu, bentar ini apa nih? Modules not, oh sorry ya, ini belum gue export ya. Pergi lagi ke client ya, kita coba export HTTP. Nah ini, jadi gini HTTP, asip. Oke, require is not defined. Oh salah ini, harusnya bukan require. Ini kayak JS dulu aja kan. Harusnya import nih, import define mana nih, define store from Pinia. Ini harusnya gini. Sorry guys, coba lihat lagi. Nah udah ya. Terus lu pergi ke network, bisa lu pergi ke network ini gua kecilin lagi ya biar kelihatan. Lu pergi ke fetch XIR, jadi kita bisa ngelihat dari sana. Jadi di sini ada admin @celeran.id, lalu admin. Coba send login. Klik. Kena error. Kenapa kena error? Kok nggak muncul errornya ya? Karena di sini gue nggak lock ya. Gue coba console log aja errornya apa. Coba lagi kan. Admin @celeran.id, passwordnya admin. Coba send, klik. Nah, lu lihat di sini di console harusnya muncul error. Nah, di sini bilang bahwa di sini ada terjadi karena tree property cannot read property. Oke, kita bisa lihat di sini di HTTP client ya. Ini kita lupa untuk nge-return ya. Jadi return aja config kayak gini. Oke. Kita balik lagi ke sini admin @celeran.id. Admin. Coba login. Klik. Ref is not defined. Oke. Lagi-lagi kita ngelakuin kesalahan lagi. Kita pergi ke out. Kita import ref from view. Ini gue udah jarang untuk pakai kayak gini. Jadi lupa nih gue. Keseringan lupa import ya. Harusnya kan bisa tuh di otomatis. Nah sekarang udah bisa. Sekarang kalau lu lihat di sini di network ya, kita pergi ke network di sini errornya 404, artinya memang URL-nya salah ya. Nah URL salah tuh. Kalau kita lihat di sini, oh INV salah nih. Sorry. Ini INV gue salah tempat nih. Harusnya di luar sini nih. Nah ini nih. Oke. Coba lagi. Gue nggak tahu nih perlu di restart nggak ya. Karena sekarang udah canggih-canggih banget. Udah bisa nih. Nah, barulah muncul isu yang kedua, yaitu isunya adalah sekarang coarse ya. Ini adalah isu yang common mistake yang kita semua happy dengan isu ini. Ini adalah security issue di mana kita nggak bisa ngehit tempat yang berbeda dengan origin kita. Ya, artinya di sini kalau lihat nih kita pakai localhost 5173, tapi yang kita hit adalah ke 8080. Jadi kita perlu men-set di servernya. Jadi kalau lu pusing, oh ini course ini harusnya settingnya dari mana, klien atau server? Dari server. Kenapa? Karena server perlu bilang ke klien bahwa lu itu boleh loh ngehit sini gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pusing ini gimana, harus setting dari mana nih? Klien kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang settingnya harus dari server gitu. Jadi di Quarkus kita pergi ke Quarkus, lu pergi ke resource gini. Nah ini application property, gue tinggal allow aja quarkus.http course gini lalu true. Udah tinggal gue coba rerun ya, harusnya bisa nih. Oke bentar, ini udah jalan.
Sekarang kita pergi ke sini lagi ya, kita coba login. Nah, sekarang dilihat apakah masih course. Oh, masih course ternyata ya. Nah, sekarang kita tinggal bilang bahwa quarkus.http allow origin course ya. Nah, ini originnya boleh kita coba inikan dulu aja ya, supaya dia bisa lihat semua ya. Nah, kita coba lihat lagi, send, kirim. Nah, sekarang kalau dilihat sekarang udah berhasil ya. Errornya udah nggak ada. Udah bukan course ya errornya. Kalau lihat nih udah 401. Yang jelas gagal lah ya 401. Nah, sekarang berarti sekarang kita tinggal input aja yang benar ya. Admin celeran.id admin. Coba send. Nah, dapatlah sekarang tokennya. Coba. Nah, tokennya dapat ya. Nah, begitu tokennya kita dapat, kita tinggal set ke outstore kita ya. Jadi di sini ada cons atau outstore gini. Use outstore yang kita dapat dari gimana sih nih? Ini import outstore, use outstore from stores out. Kayak gini ya. Di outstore ini gue isi akses tokennya dapat dari respond.data.token. Oke, jadi kalau admin.celeran.id admin gini, coba login. Nah, dapat tokennya. Tokennya nanti kita akan set di outstore access token. Nah, sekarang jadi access token ini udah bukan kosong lagi, udah kosong lagi. Nah, jadi nanti ketika login udah selesai, kita tuh pengen pindahin ke halaman apa ya yang pertama ya? Mungkin halaman buku kali ya. Book ini. Jadi di sini ada halaman buku index.view. Jadi nanti orang ini halaman buku. Nah, ini. Jadi nanti ketika login outstore ini mana ya? Di root ini gue pengen bikin satu root baru untuk ke login ya. Ke buku. Import book index gini from view lalu book ini lalu index. Nah, ini. Lalu tinggal bawah tinggal bikin aja kan. Gini. Path book ini lalu add mana sih nih? Name-nya adalah book, lalu komponennya adalah book index. Nah, sip. Jadi nanti konsepnya adalah ketika dia login berhasil, ini kan berhasil loginnya ya. Tinggal kita router ini ya. Balik ke atas lagi kita bikin di sini cons router, use router. Nah, ini router ini dapatnya dari import use router lalu from view router ya. Router kayak gini aja. Lalu di sini routernya ini kita tinggal push ke yang namanya adalah book gitu ya. Oke, sip. Jadi nanti ketika kita login gini celeran.id lalu admin. Coba login. Nah, pindah ke halaman buku.